Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Bertemu lagi dengan saya Andromeda Laksono di kegiatan pelatihan dasar PNS angkatan 13 tahun 2020 Puslatbang KDUD LAN RI. Ya, kali ini saya ingin menjelaskan mengenai materi Wall of Government, apa yang sudah saya dapatkan. Cuman hal yang perlu kita ketahui seperti biasa ya. Jadi apa itu Wall of Government? Jadi Wall of Government ini berasal dari kata bahasa Inggris, ya, di mana sini ada kata wall, ada kata government. Jadi di sini kalau diartikan dalam bahasa Indonesia, jadi bagaimana instansi pelayanan publik bekerja lintas batas atau lintas sektor guna mencapai tujuan bersama dan sebagai respon terpadu pemerintah terhadap isu-isu tertentu. Nah, jadi di sini ada pemerintah, ada juga ASN ya, yang sebagai pelayan publik, yang dimana di sini kita merespon terhadap isu-isu yang beredar di masyarakat. Nah, namun kenapa kok diperlukan WOG, Whole of Government? Kenapa? Ya, jadi di sini ada 3 gambar ya. Yang paling kiri, ya, jadi ada faktor eksternal. Yang paling kiri maksudnya di sini dorongan dari publik untuk mewujudkan integrasi kebijakan program pembangunan dan pelayanan. Dan tentunya di sini untuk penyelenggaraan pemerintah yang lebih baik. Nah, yang kedua di sini faktor internal, yaitu mengenai sektoral. Nah, sektoral ini pasti akan timbul ya, di mana di sini adanya kompetisi antar sektor dalam pembangunan yang masing-masing memiliki misi yang berbeda, bahkan bertolak belakang. Nah, pembangunan ini bisa menyebabkan tumbuhnya ego sektoral atau bisa disebut mentalitas silo, yang dimana mendorong perilaku dan nilai individu maupun kelompok yang menyempit untuk kepentingan sektornya saja. Nah, kemudian yang ketiga, khususnya dalam konteks Indonesia, ya tentunya kita tahu ya, Indonesia banyak sekali keberagaman suku, budaya, adat istiadat dan lain-lain, yang tentunya di sini akan menimbulkan potensi disintegrasi bangsa. Nah, maka dari itu WOG ini dibutuhkan karena menjadi penting dan diperlukan sebagai upaya untuk memahami pentingnya kebersamaan dari seluruh aspek ini. Nah, kemudian prakteknya di sini salah satunya ya yang kita tahu yang sekarang ya lagi ngetren-ngetrennya yaitu virus COVID-19. Jadi ada pembentukan gugus tugas ya, yang dimana gugus tugas COVID-19 yang tugasnya untuk pelembagaan koordinasi yang dilakukan di luar struktur formal. Namun di sini untuk mengkoordinasikan kegiatan antar lembaga dalam upaya mencegah dan menanggulangi dampak penyakit coronavirus di Indonesia. Namun di sini dia tidak permanen. Jadi kalau ketika sudah selesai permasalahan ini tidak akan berjalan lagi. Namun apa tantangan dalam praktek ini? Yang pertama, kapasitas SDM dan institusi yang terlibat dalam WOG ini tidak sama. Kemudian yang kedua, nilai dan budaya yang dimana di sini menjadi kendala ketika berkolaborasi sampai dengan penyatuan kelembagaan. Kemudian kepemimpinan dan juga ini merupakan salah satu kunci ya dalam pelaksanaan WOG, yang dimana di sini dibutuhkan akomodasi perubahan nilai dan budaya organisasi serta meramu SDM yang tersedia guna mencapai tujuan yang diharapkan. Jadi kepemimpinan ini juga yang leadership ya, itu sangat berpengaruh penting dalam menyelesaikan tantangan dalam praktek WOG. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Please subscribe and like.